Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sambil makan ya teman-teman. Masih di Indonesia Naik Journey sama gua Epe. Nanti ya. Sekarang kita ada di base camp Kang Bibi. Kang Bibi. Atau Babe. Sampai ya dulu ya. Udah tulis. Jadi sebelum kita jalan kita sarapan dulu ya. Tapi Indomie bang. Indomie. Nggak apa-apa ya bang. Nggak apa-apa. Nasinya belum matang. Belum. Nanti kalau di atas baru. Oke teman-teman. Tunggu nanti perjalanan kita di lapangan. Kayaknya masih tetap Nanti 20 menit kok. komposisi yang sama ya. Ya. Jadi temanya apa bang kali? Temanya sekarang lebih ke adventure. Dan kebetulan sini juga ada teman-teman juga dari Bogor ya. Dan kita nggak sendiri sini. Jadi apa? Terusin lagi nanti ya. Oke, Lestari, alam. Ayo mundur nanya. Oke teman-teman, saat ini kita masih ada di kawasan hutan pinus ya, dan kali ini gue mau share bagaimana cara kita menentukan arah saat kita ada di hutan. Ya, salah satunya adalah melihat pergerakan lumut. Nah, contohnya itu ada di batang pohon, di batu. Nah, kali ini gue nunjukin di batang pohon ya. Nah, di sini untuk sisi yang berlumut seperti ini, pergerakan lumutnya di sisi sini berarti menunjukkan dia ada di barat atau barat laut, dan sebaliknya yang kayak dia tuh nggak ada lumut ya, nggak basah gitu. Nah, itu menunjukkan dia ada di timur. Seperti itu. Nah, begitu juga pada batu dan atau sebagainya. Seperti itu. Ada selada air. Selada airnya. Ini masih kecil-kecil sih selada airnya. Masih kecil-kecil tapi ada pertumbuhannya gitu. Ya, jadi biarpun masih kecil-kecil tapi ada pertumbuhan selada air di sini. Dan ini salah satu makanan untuk survivor atau bila kalian tersesat di hutan seperti itu. Mantap. Oke, gue cobain ya selada airnya ya, yang kecil-kecil dan lucunya. Rasanya sebenarnya kandungan airnya kalau kecil kayaknya kurang begitu banyak ya. Jadi tapi rasanya itu mirip kayak sawi hijau. Seperti itu. Jadi tapi untuk kandungan airnya sebenarnya kalau karena kecil kali ya jadi kurang banyak. Tapi untuk apakah enak untuk dimakan apa tidak, enak. Gue jadi mau nyobain lagi. Mantap. Bang, kita tumis ini aja bang, di atas. Tumis lada air.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih sekitar jam 6 pagi ya. Pergerakan kita menuju ke 2044. Gua mau nentuin posisi awal pergerakan dulu di lapangan. Jadi ada baiknya teman-teman kalau untuk melakukan suatu pergerakan, apakah di jalur atau tidak di jalur, biasakan untuk tentukan titik awal di mana kalian berada. Oke. Gua mau melakukan resection. Resection itu menentukan lokasi kita di peta. Di mana sih lokasi kita di sebenarnya itu kalau di plot ke peta. Gua tentuin dulu titik. Nah, ini titik di mana gue berada. Jadi teman-teman biasakan lu stay. Jadi satu langkah bergerak ke kiri atau ke kanan itu bisa mengakibatkan perbedaan jarak nanti di lapangan. Misal gue nembak di sini, kemudian gue bergeser, itu nanti jaraknya akan berbeda. Langsung aja deh. Untuk menentukan lokasi di mana kita berada, namanya resection. Langkah pertama adalah, kita perlu alat dulu ya. Alat penunjuk arah kompas, kemudian ada ini yang paling sederhana, ada busur derajat, kemudian kompas, prisma, dan pastinya peta di mana kalian berada. Gue pakai peta Salabintana RBI 1:25.000. Oke, santai ya. Langkah pertama untuk resection atau menentukan lokasi di mana kita berada. Pertama, samakan utara peta dengan utara kompas. Nah, utara selalu ke atas ya. Kita samain, tinggal kita putar. Nah, jarum merah ini utara, yang hitam selatan. Kalau udah sama, berarti utara peta adalah menuju ke sana, sementara selatan ke sana. Kemudian langkah kedua, setelah kita orientasi peta, menyamakan antara utara peta dengan utara kompas. Jadi peta ini posisinya seperti ini. Kemudian kita tentukan dua tanda medan yang bisa kita lihat secara jelas. Tapi tentunya tadi lokasi ini tidak pindah titik, tentukan titik. Bisa dengan golok tebas atau tiang atau mungkin pohon di mana kita berdiri. Kemudian setelah utara peta dan utara kompas disamain, kita lakukan orientasi medan. Orientasi medan itu menentukan menyamakan benar nggak sih bahwa Pangrango itu di sana sebelah kiri atau sebelah kanan gitu, sesuai dengan di peta. Secara nggak langsung, kalau gue berdiri di sini, gue ngelihat depan gue itu Pangrango, kemudian sebelah kiri gue adalah Gunung Gede. Jelas ya. Mungkin nanti kalau misalnya kabut agak terbuka itu nanti kelihatan. Kita udah tahu nih peta, utara peta dan utara kompas sudah sejajar. Kemudian tadi yang gue bilang menyamakan tanda medan sebenarnya dengan apa yang kita lihat. Di sini Pangrango sebelah sana, kemudian Gunung Gede sebelah sini. Nah, kan Pangrango, ini Gunung Gede. Berarti kita berada di sebelah sini. Ya, ini secara langsung gue berdiri di mana gue diapit oleh diantara Pangrango depan gue dan Gede sebelah kiri. Oke teman-teman, langkah selanjutnya adalah kita tembak atau menentukan azimut di mana tanda medan itu berada. Tadi kan gue udah nentuin bahwa tanda medan ada dua, Gunung Pangrango dan Gunung Gede. Ini kita pakai kompas prisma atau kompas bidik.
50. Tadi gue tembak Gunung Pangrango. Wah, jelas banget tuh Gunung Pangrango ya. Jadi gue tembak tadi Gunung Pangrango itu 220 derajat. Berarti azimut dari Gunung Pangrango adalah 220 derajat. Nah, berapa back azimutnya? Back azimut itu berarti berapa derajat dari Gunung Pangrango ke gua. Jadi kalau lebih dari 180 itu dikurang. Kalau kurang dari 180 berarti ditambah. Karena azimut Gunung Pangrango ada 210, berarti kita harus kurang dengan 180. Jadi back azimutnya adalah 40 derajat. Kemudian kita tembak Gunung Gede. Gunung Gede di angka 200 derajat. Berarti sudut dari gua ke Gunung Gede itu 200 derajat atau azimut. Azimut Gunung Gede adalah 200 derajat. Berarti baik azimutnya adalah 200 dikurang 180. Berarti 20 derajat. Ya, koreksi ya. Oke, setelah itu langkah berikutnya adalah kita pakai busur derajat. Karena gua nggak punya protaktor ya, harusnya pakai protaktor. Tapi busur derajat juga berguna. Ya, tengahnya letakkan di pas puncak 3019 ya. Gunung Gede. Gunung Pangrango, sorry. Nah, Gunung Pangrango ke arah 40 derajat. Back azimut ya. Back azimut berarti arah sebaliknya dari Gunung Pangrango ke tempatku berdiri itu 40 derajat. Kemudian kita tarik garis sepanjang-panjangnya terus. Kalau perlu sampai keluar dari peta. Kemudian Gunung Gede tadi back azimut azimutnya dari Gunung Gede ada 200 derajat, kemudian back azimutnya ada 20 derajat. Gunung Gede derajat. Terus kita tarik garis sepanjang-panjangnya sampai ketemu perpotongan daripada dua garis. Oke, teman-teman. Perpotongannya itu ada di luar peta. Jadi kalau misalnya kalau kita garis terus, nanti akan ada perpotongan di sini. Ada pertemuan antara dua garis ini. Nah, titik pertemuannya itu adalah lokasi di mana kita berdiri. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa lokasi gue berdiri adalah di atas peta. Berarti gue harus cari peta yang judulnya. Oke, ini gue pakai di Legenda Peta itu kan Selah Bintana ya. Tuh, lembar 1209 124 Selah Bintana. Berarti karena gue kurang, maka gue harus pakai peta Cisarua atau Cipanas, atau lebih tepatnya ke arah Cisarua ya. Oke, peta Cisarua gue ada di tas, tapi nanti gue lebih detail lagi gue plot. Tapi seenggaknya kita sudah menemukan satu pertemuan bahwa lokasi kita ada di sini ya, kurang lebih di sini nih. Jadi kalau kita ngelihat dari peta ini sendiri, ini kan ada Pangrango nih. Nah, ini ada jalur nih.
ini adalah jalur dimana kalau kita lihat ini jalur yang gue lewati adalah jalur ini. Kemudian larinya ke sini dan ini akan menentukan potongan di sini. Ini kalau gue terusin ini ya teman-teman ya. Sorry, gue hafal jalur soalnya. Ya. Jadi langkah berikutnya setelah kita tahu titiknya, kita samain lagi antara informasi apa yang bisa kita dapat peta jalur. Nanti akan ketemu bahwa lokasi kita ada di sini dan itu di jalur. Jadi kalau misalnya mau konsisten arah untuk kita tujuan ke Pangrango ya, berarti tadi kan kita dapat azimut atau sudut kompas dari gue berdiri ke Pangrango itu di angka 220 derajat. Kalau kita mau pakai peta kompas Silva, kita bisa setel di sini bahwa kita menuju ke arah 220 derajat. Oke, ini 220 derajat. Kemudian ke mana tadi, ke Gunung Pangrango, gua ke arah 220 derajat. Lalu kita samakan tadi utaranya kemana tadi? Oke, ini di 220 derajat. Kita setel nih 220 derajat ke sana. Kemudian north kita samain. Jadi teman-teman, gua harus konsistensi arah ke arah sana. Kita ikutin aja tuh arah panahnya. Jadi maksudnya apa? Kalau ini gue cabut ya, titik awalnya udah gue cabut, gue jalan kemana aja, atau gue kemari, gue harus samain lagi garis merah ini coordinate utaranya. Nah, ini konsistensi arah gue ke sana. Atau gue berputar lagi, gue nggak tahu jalurnya kemana gitu kan. Nah, gue udah ngaco nih, jalan gue udah ngaco, udah kemana-mana. Gue samain lagi karena ini tadi gue udah set di arah 220 derajat. Kita balikin lagi ke merah, garis merah yang north. Nah, tetap ke arah sana. Jadi maksud gue, kalau lu udah setel tadi di 220 derajat, kalau lu kehilangan arah ke kiri ke kanan, lu bisa kembalikan lagi ke arah sebenarnya di 220 derajat dengan bantuan tadi kompas Silva. Lu tinggal setel dulu, kemudian lu tinggal ikutin tanda panahnya, samakan utaranya, terus tinggal jalan mengikuti arah ini. Insya Allah sampai tujuan. Oke, gitu ya dulu. Nanti gue lebih detailnya gue jelasin lagi di depan. Oke.
dia udah padat nih, jadi 3 hari sampai 5 hari tuh keras, udah basah banget. Berarti kemungkinan semalam hujan atau 2 hari ini hujan. Tapi kalau hujan kan ketutupan, berarti kalau hujan kondensasi doang nggak bakal turun. Nah ini hujan lebat ini, soal basah. Nah, mereka duduk atau jongkok. Ternyata kita menemukan binatang. Dibilang pacet tapi bukan, dibilang pacet tapi bukan. Nah ini bukan jejak gua. Nah tadi gua jalan pelan-pelan sini kan, jejaknya dalam. Itu jejakku. Itu jejakku. Oke. Ternyata ini baru teman-teman. Karena kita tidak menemukan jejak sepatu di sini, ada jejak bokong, tapi dia hidup. Ada jejak, tapi ini funky. Ternyata jejak kameramen. Eta hampir tertipu.